Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Liva. Dan kali ini aku pengen bahas tentang isi prenup. Kayak gimana sih isi prenup itu? Tapi sebelum kita ke pembahasan itu, kita bahas dulu ya. Sebenarnya prenup itu apa sih? Prenup itu teman-teman adalah perjanjian pranikah atau perjanjian antara dua calon mempelai, calon pengantin yang mau menikah. Jadi sebelum mereka menikah, mereka bikin perjanjian dulu. Dan perjanjian ini itu bersifat legal ya, terikat oleh hukum negara kita. Bagaimana bisa? Iya, jadi kita bikinnya itu ke kantor notaris teman-teman, bukan sekedar bikin sendiri di Microsoft Word perjanjian antara kedua belah pihak, tapi kita bikinnya itu ke kantor notaris ya. Mengingat notaris itu ada wilayah kerjanya, jadi teman-teman itu pergi ke notaris di dekat domisili kalian. Kapan sih buat prenup itu? Untuk membuat prenup itu dibuatnya sebelum menikah pastinya, dan ini sebelum kalian daftar ke KUA, supaya nanti pas kalian daftar pernikahan ke KUA kalian bisa melampirkan akta prenup ini. Kenapa sih penting buat kita bikin prenup? Secara umum buat kalian yang mau nikah baik WNI atau WNA, itu tuh yang pastinya melindungi harta kita masing-masing ya, jadi memisahkan harta. Tapi biasanya di channel aku sih aku ngebahas buat yang menikah dengan WNA. Itu sebelumnya udah aku bahas kenapa penting buat kalian bikin prenup sebelum menikah sama WNA. Kalian bisa cek di video yang pernah aku bahas. Habis itu kita langsung aja ke pokok pembahasan video kali ini, yaitu apa sih isi prenup, kayak gimana sih isinya. Jadi di video ini aku mau kasih contoh punya aku, walaupun aku nggak akan kasih lihat isi persisnya kayak gimana, tapi aku mau bahas di prenup itu apa aja sih yang dibahas, poin-poin apa aja, supaya kalian bisa ada gambaran. Dan nantinya kalau kalian mau ada tambahan poin-poin itu juga boleh ya, kalian bisa diskusikan aja sama notaris kalian supaya ini tercatat di dalam perjanjian pranikah. Jadi di akta prenup atau perjanjian pranikah, pertama-tama itu pastinya ada judulnya dulu ya, judul sama nomor aktanya ini. Selanjutnya di sini aku bikin jatuhnya kayak section atau bagian pembukaannya. Nah, di bagian pembukaan ini nanti di awal-awal ada tuh informasi tentang data waktu pembuatan akta prenup ini. Jadi di dalam aktanya itu ditulis pada hari ini tanggal sekian dibuatlah akta ini, kayak gitu. Habis itu selanjutnya ada data informasi notarisnya. Jadi ada disebutin nama notarisnya siapa, terus wilayah kerjanya di mana, kayak gitu. Selanjutnya baru deh data informasi kita yang terlibat di perjanjian, yaitu calon pengantin. Yang pertama nama suami aku, terus lahir di sini, nomor identitasnya kayak gimana, alamatnya apa, dan habis itu disebut juga, dan dalam akta ini disebut sebagai pihak pertama. Jadi nanti selanjutnya setelah ini setiap ada pembahasan itu di akta itu dibilangnya pihak pertama, pihak kedua, bukan nama lagi ya. Setelah nama suami aku, nama aku, tanggal lahir, identitas segala macam, alamat, disebut juga sebagai pihak kedua. Kalau ini sudah, selanjutnya kita ke intinya, yaitu isi. Di akta prenup ini atau perjanjian pranikah, isinya itu teman-teman ada kayak pasal-pasal gitu. Kalau di aku ada 8 pasal, pasal 1 sampai 8. Mungkin bisa jadi kalau kalian itu ada poin-poin yang ditambahin atau poin-poin yang dikurangi dari prenup, bisa jadi nanti hasilnya berbeda ya. Pasal pertama itu ngebahas tentang intinya bahwa tidak ada persatuan harta ataupun penghasilan selama pernikahan itu berjalan. Jadi selama kita statusnya suami istri nggak ada yang namanya harta bersama. Di pasal kedua dibahas harta bawaan sebelum nikah, terus harta selama nikah, baik itu pembelian, warisan ataupun hibah, hadiah, itu milik masing-masing dan dibuktikan oleh pendaftaran nama, ya atas nama siapa gitu. Itu jadi itu menunjukkan bahwa itu memang milik masing-masing. Jadi kalau ada harta atau barang apapun itu atas nama aku, ya itu punya aku. Selanjutnya di pasal 3 itu ngebahas tentang hutang. Intinya hutang baik yang dimiliki sebelum maupun saat pernikahan itu berjalan, yaitu tanggung jawab masing-masing. Pasal keempat, kalau di prenup aku bahas tentang bahwa pihak kedua, di sini kan jatuhnya aku, berhak memiliki dan mengurus harta tanpa bantuan pihak pertama, tanpa bantuan si suami itu. Jadi intinya sama aja inti semuanya ya, bahwa kita masing-masing punya hak untuk mengurus dan memiliki harta masing-masing. Selanjutnya di pasal kelima, kalau aku itu ngebahas tentang urusan rumah tangga, itu tanggung jawab siapa, biaya pendidikan anak-anak, pengeluaran sehari-hari, itu ya terserah kalian, kesepakatan kalian mau gimana. Kalau dari format notaris aku tuh dibilangnya kayak misalkan biaya pendidikan tanggung jawab pihak pertama, cuma ya pada akhirnya itu kesepakatan aku dan suami. Kalau kita pengennya nggak usah begitu, maunya bersama, ya bisa dirubah di prenup itu. Jadi terserah kalian, kalian bisa konsultasikan ke notaris kalau ada poin-poin yang ingin direvisi, itu hak kalian.
Selanjutnya di pasal ke-6. Nah, kalau perkawinan berakhir, barang-barang kayak perhiasan, pakaian, dan lain-lain dianggap milik siapa. Lagi-lagi ya itu tergantung diskusi kalian gimana. Terus barang rumah tangga, perabot, milik siapa, itu dianggap kepunyaan pihaknya siapa, itu ya tergantung kalian ya. Ya di pasal 7 juga sama tentang harta itu kan nanti ada terdaftar atas nama siapa. Kalau tidak bisa dibuktikan berarti ya tidak bisa dimiliki. Dan pasal 8 terakhir bahwa akta ini terdaftar di notaris ini, dan notaris ini menjamin kebenarannya. Kalau ada sengketa tidak melibatkan notaris kayak gitu. Dan kalau sudah pasal-pasal ini di akhir itu akan ada penutupnya. Penutupnya itu dibilang kayak ya udah demikian akta ini dibuat dengan sah dan dihadiri oleh siapa nih. Jadi ada saksinya juga bahwa akta ini sudah dibacakan oleh notaris dan ditandatangan oleh calon pengantin. Nah, kalau aku itu orang-orang yang ada di kantor notaris itu gitu ya. Jadi ada detail mereka juga, namanya siapa, informasi tanggal lahir, identitas diri kayak gitu. Terus kalau ada catatan tambahan lain juga dimasukin di bagian akhir ini. Kayak suami aku kan prenup ini kan dalam bahasa Indonesia ya. Nah, suami aku itu kemarin memahami prenup ini setelah diterjemahkan ke bahasa Inggris dulu oleh penerjemah tersumpah. Maka di catatan terakhir ini notaris aku masukin bahwa untuk pihak pertama yaitu suami aku, dokumennya itu sudah diterjemahkan dulu secara tersumpah ke bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah, namanya siapa, terus sesuai ada nomor izinnya semacam itu tuh ditulis di situ. Dan yang terakhir tinggal tanda tangan notarisnya. Semoga ini memberikan gambaran buat kalian kurang lebihnya seperti apa sih isi prenup itu. Oke, thank you so much for watching. Semoga video ini menambah informasi kalian dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye. Assalamualaikum.